Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman sintaks dasar fungsi di Python. Oke, kita akan mulai. Oke, sebelum melakukan run, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode pemrograman yang sudah ditulis. Def ini adalah kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Tambah ini adalah nama yang diberikan pada fungsi kita. Kita kita bisa memberi nama apapun, namun sebaiknya nama yang mencerminkan fungsi yang dilakukan. A dan B ini adalah parameter dari fungsi. Parameter adalah variabel yang akan menerima nilai ketika fungsi dipanggil. Di sini, fungsi tambah menerima dua parameter yaitu A dan B. Uh, Selanjutnya, baris keempat, return A ditambah B. Return kata kunci ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi. Lalu A ditambah B. Di sini fungsi akan mengembalikan hasil penjumlahan dari parameter A dan B. Lalu untuk baris kelima, itu untuk baris kelima. Lalu untuk baris kelima, kita memanggil fungsi tambah dengan memberikan nilai 3 untuk parameter A dan 4 untuk parameter B. Hasil dari pemanggilan fungsi ini akan disimpan pada variabel hasil. Ini hasil. Untuk baris ke-6 adalah digunakan untuk mencetak hasil akhir. Oke, kita akan run saja. Oke, hasilnya 7, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemrograman parameter dan argumen dalam fungsi. Oke, kita mulai saja. Oke, sudah selesai. Sebelum kita tes, apa saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Untuk baris ketiga, def kata kunci ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Tampilkan pesan, ini adalah nama
yang kita berikan, dan tanda kurung kosong setelah nama fungsi menunjukkan bahwa fungsi ini tidak menerima parameter apapun. Untuk yang ini adalah print, di dalam menggunakan perintah print untuk menampilkan teks hello ini. Dan baris ke 6, di baris ini kita memanggil fungsi, tampilkan fungsi yang ini yang telah kita definisikan sebelumnya. Karena fungsi ini tidak membutuhkan input apapun, kita cukup menuliskan nama fungsi diikuti dengan kurung kosong. Oke, kita akan run. Oke, berhasil. Selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman fungsi menghitung luas lingkaran. Oke, kita mulai saja. Langsung. Def hitung luas R return 3 4 kali L L jari-jari lingkaran. Oke, sudah selesai. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya akan mencoba untuk menjelaskannya sedikit. Pertama, def digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Hitung luas adalah namanya, nama yang kita berikan kepada fungsi itu. Dan R ini adalah parameter dari fungsi. Parameter R akan mewakili jari-jari lingkaran yang akan digunakan dalam perhitungan. Lalu baris ke-5, baris ini merupakan tubuh dari fungsi hitung luas. Fungsi hitung luas ini adalah tubuh dari fungsi hitung luas ini. Di sini kita melakukan perhitungan luas lingkaran menggunakan rumus umum. Luas sama dengan V kali R pangkat 2. Nilai 3,14 adalah pendekatan untuk nilai pi R adalah jari-jari yang diberikan sebagai parameter hasil perhitungan ini, kemudian dikembalikan return oleh fungsi. Lalu baris ke-6, input yang ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai dari keyboard. Dalam hal ini kita meminta pengguna untuk masukkan nilai jari-jari lingkaran. Dan float
adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah nilai yang dimasukkan pengguna yang berbentuk string menjadi bilangan desimal. Dan jari-jari yang ini, nilai yang dimasukkan pengguna akan disimpan dalam variabel jari-jari. Ini variabel ya. Oke, dan yang ini untuk mencetak hasil akhir. Oke, kita run saja. Oke, masukkan jari-jari berapa ya? 76. Nah, kalau lingkarannya. Oke, selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman tentang recursive factorial. Oke, kita mulai. Ada factorial and if n satu return satu, else return n faktorial n kurangi 1. Print faktorial dari 5 adalah faktorial 5. Oke, sudah selesai. Sebelum kita run, saya akan coba jelaskan. Untuk baris keempat, ini ada definisi sebuah fungsi bernama faktorial yang menerima satu argumen yaitu n. Fungsinya akan menghitung faktorial dari bilangan n. Untuk baris kelima, if n lebih kecil atau sama dengan 1, ini adalah kondisi awal. Jika n yang diberikan kurang dari atau sama dengan 1, maka faktorialnya adalah 1. Ini adalah kasus dasar dari rekursi. Return 1, jika kondisi if terpenuhi, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai 1. Untuk baris ketujuh, jika nilai n lebih dari 1, maka kondisi else akan dijalankan. Untuk baris ke-8, ini adalah bagian rekursif dari fungsi. Fungsi faktorial memanggil dirinya sendiri dengan argumen n min 1. Hasil dari pemanggilan diri ini kemudian dikalikan dengan n dan dikembalikan sebagai hasil akhir. Dan untuk bagian 9 adalah untuk print atau menampilkan hasil akhir. Oke, kita mulai saja. Run. Oke, capture lagi.
Faktorial dari 5 adalah 120. Ya, nice. Oke, selanjutnya saya akan membuat kalkulator sederhana. Oke, kita akan mulai. Def tambah return A ditambah B. Ya, sudah selesai. Sebelum kita jalankan, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Ya, untuk definisi yang dari 3 sampai 9, ini semua ada definisi fungsi dan diberi nama sesuai dengan operasi bilangan tambah, kurang, kali, bagi. Dan kita memberikan parameter yaitu A dan B. Jika fungsi ini menerima dua argumen A dan B lalu membalikan dan saat return, saat fungsi menerima parameter A dan B maka akan ditambah, untuk yang bagian sini akan ditambah
balikan hasil penjumlahan keduanya. Dan ya, ini pengurangan, perkalian, pembagian, dan ini adalah untuk menampilkan dan untuk baris ke-12 sampai 15 memanggil masing-masing fungsi dengan argumen tertentu, dalam hal ini 10 dan 2, dan mencetak hasilnya ke layar. Oke, kita mulai saja. Oke, swipe down. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman fungsi dengan default parameter. Oke, kita mulai. Def ada untuk mendefinisikan suatu fungsi. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman fungsi dengan default parameter. Fungsi dengan default parameter. Oke, kita mulai. Nama parent. Oke. Print halo nama selamat datang. Oke, ini baris ini untuk memanggil fungsi tanpa memberikan argumen. Dan baris ini adalah memanggil fungsi dengan argumen. Oke, selanjutnya kita run. Nah, sesuai Karen Valis. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemrograman menentukan bilangan prima menggunakan Python tentu saja. Oke, let's go. If n jika n kurang dari 1, maka akan returnnya false. Kenapa? Karena bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1. Selanjutnya for i in range 2 in
return false. Oke, di sini di baris yang ini adalah untuk memeriksa apakah ada pembagi selain satu dan dirinya sendiri. Return true. Angka input masukkan sebuah angka. Baris ini adalah untuk akan menampilkan pesan dan meminta user untuk memasukkan angka. If check prima angka print angka bukan bilangan prima. Print Oke, selesai. Saatnya kita print. Oh ya, baris yang ini adalah untuk mencetak angka apakah prima atau bukan. 5 deh. Bilangan prima. Selesai.